Timnas Indonesia U23 sebentar lagi akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Di babak grup nanti, Timnas U23 akan berada di grup K bersama Cina Taipei dan Turkmenistan. Grup K dihuni 3 tim karena jumlah keseluruhan tim yang ikut serta adalah ganjil yakni 47 tim. Walau begitu, Timnas U23 akan tetap mengeluarkan kekuatan terbaik sebab Timnas Indonesia punya rekor buruk menghadapi Turkmenistan. Nah, si dunia bola akan coba mengulasnya sebagai berikut. Sebelum itu, kita subscribe dulu channel ini. Setelah sempat bersusah payah menjuari SEA Games lalu dengan perjuangan yang begitu dramatis, kini Timnas U23 akan kembali mengikuti turnamen bergengsi yakni kualifikasi Piala Asia pada tanggal 6-12 September 2023. Itulah kenapa di Piala AFF 2023 banyak pemain inti Timnas Indonesia U23 yang tidak dipanggil. Selain alasan tadi, pemanggilan pemain ini di tengah kompetisi yang berlangsung membuat banyak pelatih klub Liga 1 yang berujung pada aksi protes tak mau mengirim pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Ini pun sempat membuat Sintayong dan Sumarji geram. Walau begitu, hasil Timnas U23 di AFF tidak bisa menggambarkan kekuatan Timnas U23 yang sesungguhnya, karena pemain abroad yang seharusnya bermain pun juga tidak ada di skuad AFF yang diadakan di Rayong tersebut. Sintayong ambil alih Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia untuk level U23 dan U24 akan menghadapi dua ajang penting pada paruh kedua di tahun 2023 ini. Maka dari itu, Erick Thohir menginstruksikan Sintayong untuk mengambil alih Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Sementara itu, Indra Sapri bakal menangani skuad U24 pada Asian Games 2022 di Hangzhou pada 19 September hingga 7 Oktober mendatang. Berpeluang lolos untuk kali pertama. Jika mengacu hasil drawing yang telah dilakukan, Indonesia berada di grup terakhir yakni grup K dengan lawan yang di atas kertas bisa diatasi. Meskipun berstatus sebagai tuan rumah dan di atas kertas diunggulkan, namun tidak boleh lupa sebab ada rekor buruk yang membayangi skuad Garuda Muda di masa lalu. Salah satunya yakni catatan buruk ketika berduel melawan Turkmenistan, meskipun momen itu sudah terjadi belasan tahun silam. Head-to-head Indonesia U23 versus Cina Taipei. Sebelum membahas catatan buruk tadi, mari kita tilik kekuatan Cina Taipei terlebih dahulu. Untuk Timnas Cina Taipei U23 sendiri memang tak memiliki prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Sama seperti Indonesia, Taiwan sudah 5 kali gagal berpartisipasi di kejuaraan ini. Mereka selalu gagal lolos pada Piala Asia U23 edisi 2013, 2016, 2018, 2020 hingga yang terakhir pada 2022. Selain itu, melihat rekam jejaknya di ajang multi-event seperti Asian Games, mereka hanya 1 kali berpartisipasi. Momen itu terjadi pada edisi 2018 yang saat itu berlangsung di Jakarta, Palembang. Saat itu, Taiwan sempat berjumpa Timnas Indonesia karena sama-sama tergabung di grup A. Skuad Garuda Muda sukses menang dengan skor 4-0 lewat 2 gol Stefano Lillipali serta kontribusi Alberto Gonçalves dan Muhammad Hargianto. Dan itu adalah satu-satunya skor pertemuan Timnas U23 Indonesia versus Cina Taipei atau Taiwan. Head-to-head Indonesia U23 versus Turkmenistan. Kembali ke rekor buruk yang tadi sempat dibahas, berbeda dengan Taiwan, Timnas Turkmenistan sedikit lebih baik. Mereka memang bakal hadir sebagai ancaman utama Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Secara kekuatan, Turkmenistan memang lebih menjanjikan. Mereka punya catatan yang lebih mentereng ketimbang Indonesia, yakni pernah berpartisipasi di Piala Asia U23 edisi 2022 yang digelar di Uzbekistan. Itu memang menjadi satu-satunya catatan partisipasi Turkmenistan di ajang ini. Yang patut menjadi atensi, mereka sukses lolos ke fase perempat final setelah menjadi runner-up grup A. Jika berbicara rekor pertemuan, Timnas Indonesia U23 jelas harus hati-hati. Pasalnya skuad Garuda Muda memiliki catatan yang tak begitu membanggakan saat berjumpa Turkmenistan U23. Dari 2 pertemuan pada pertandingan Pra-Olimpiade 2012, Indonesia selalu menelan kekalahan pada pertemuan pertama. Indonesia kalah 1-3 sedangkan kekalahan tipis 0-1 menghiasi pertemuan kedua. Skuad Pool Abroad. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri akan digelar pada 6-12 September di Stadion Manahan Solo. Di sisi lain, itu terjadi berbarengan dengan agenda FIFA Matchday yang dihelat 4-12 September. Tetapi Sintayong tetap akan menurunkan skuad terbaik di 2 helatan tersebut, termasuk memainkan para pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Pratama Arhan, hingga Asnawi Mangkualam.
Bahkan Ivan Jenner dan Rafael Stayk meyakini bakal diturunkan Sintayong untuk kedua agenda penting itu. Nah, mungkin itulah ulasan singkat dari si dunia bola tentang peluang Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Bagaimana pendapatmu tentang peluang timnas U23 di ajang ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.